Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Empu Atmojo dalam rubrik Martial Art Tips and Tutorial. Kali ini saya akan memadukan jurus-jurus pisau dengan tendangan-tendangan paling efektif. Ya. Rencananya nanti akan ada 3 macam kombinasi yang melibatkan 3 jenis tendangan yang berbeda. Ya, pertama-tama kita stretching dulu, stretching ringan ya. Sebelum pemanasan dengan dynamic drill ya, kita stretching dikit ya, stretching dikit untuk tangan dan kaki seperti biasa. Mungkin di sekolah-sekolah dulu sudah diajarkan mengenai stretching ini ya. Secukupnya Anda hitung 8 detik, 8 hitungan atau 10 hitungan sudah cukup tiap gerakan stretchingnya gitu ya. Stretching juga cukup penting ya, biar persendian kita itu siap, otot-otot kita juga siap yang mungkin sebelumnya kaku gitu ya. Nah, pertama-tama kita pemanasan dulu dynamic drillnya, yaitu pemanasan gerakan lintasan pisau ya. Nah, ada 10 lintasan yang di video-video sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Nah, ada 10 gerakan lintasan ini yang perlu Anda hafal juga. Cuman ini cepet kok, mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Diagonal, diagonal, kemudian tusuk, tusuk, vertikal, vertikal, horizontal, yang terakhir tusukan ke depan. Nah, kemudian di kombinasi pertama ini kita akan melibatkan side kick atau tendangan ke sebelah samping ya. Tendangan andalannya Van Damme gitu ya, tendangan T atau Y lebih tepatnya sebenarnya. Ini saya mengarahkan Anda untuk sasaran utamanya ini pinggang ya. Walaupun ini tendangan ini, side kick ini bisa ke arah dengkul, penghancur dengkul, kemudian menghajar pinggang atau perut, tapi juga ke arah dagu. Dagu juga bisa, kalau bisa tinggi tendangannya itu bisa ke dagu atau leher, itu bisa. Nah, saya akan kombinasikan dengan gerakan jurus pisau. Cet, yang pertama. Nah, ada 4 ya, 4 serangan dalam hal ini, 4 movement. Yuk. Yang pertama diagonal, horizontal, tusukan, yang terakhir side kick ya. Kanan ini karena saya nggak kidal, saya pakai ortodok, jadi akan seperti ini. Misalkan Anda pakai kidal, sesuaikan saja ya, tinggal dirubah saja posisinya. Nah, di serangan yang pertama itu kakinya sudah melangkah ya, jadi dari posisi kuda-kuda awal ini kaki di gerakan pertama sudah melangkah, baru sabet. Nah, yang kedua ini nggak melangkah tapi langsung serangan kedua disusul. Nah, yang ketiga ini agak beda. Jadi langkahnya ada, kaki kiri ada di belakang kaki kanan, seperti itu. Untuk melakukan tusukan dan diakhiri dengan side kick gitu ya. Side kick yang sangat presisi. Jika Anda bisa menendang tinggi, itu bisa mengenai leher depan atau dagu. Ya, coba saja pelan-pelan sampai hafal betul gerakannya dan tekniknya benar, agar tidak cedera, juga bahaya juga. Saya rekomendasikan Anda pakai pisau tiruan ya, entah dari plastik ataupun kayu. Yang penting jangan yang tajam dulu sebelum Anda benar-benar lihai, karena bahaya juga. Ya, kebetulan yang saya pakai memang pisau betulan, pisau yang kapan hari saya review, pisau survival gitu ya. Pisau survival produksi Empu Atmojo Internasional. Oke. Nah, jika kecepatannya sudah bisa diatur, ini gerakannya indah sekali, saya rasa. Gerakannya indah jika kecepatannya bisa diatur. Ya, ini simulasi. Sudah, mantap. Kita akan ke kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi serangan pisau dengan tendangan yang namanya tendangan melingkar. Tendangan melingkar itu ada low kick ya, di mana sasaran utamanya ini paha, low kick. Kemudian area perut atau pinggang. Ya, yang pertama tadi paha yang dihajar.
Jika tekniknya bagus, orang pasti langsung lumpuh, nggak bisa jalan, walaupun sementara dia. Kemudian wilayah tengah, area rusuk atau perut itu ya, sama roundhouse kick ya, tendangan melingkar. Kemudian area leher, jika kaki kita cukup fleksibel, ini bisa menjangkau leher lawan ya, leher atau pelipis lah bisa. Dalam kondisi tertentu juga kena arahan juga sih. Kita akan kombinasikan dengan jurus pisau. Apa saja yang akan kita lakukan ya. Nah, hanya 3 gerakan saja. Jadi diagonal kiri bawah, maju sambil diagonal kanan bawah. Disusul langsung tendangan roundhouse kick atau tendangan melingkar. Ya. Jadi 3 gerakan tapi konstan ya. Konstan agar apa? Agar lawan tidak sempat mikir. Das, langsungan. Tuh 2, 3 langsung gitu ya. Ya, kombinasinya serangan 1, serangan 2, langsung roundhouse kick kaki kiri. Ya, ingat. Kita memakai putaran pinggang untuk menambah power dari sabetan itu ya. Jadi ini bisa, andai kata Anda bawa golok ya itu bisa. Golok bisa dipakai juga dalam jurus-jurus ini, atau juga parang juga bisa. Apa saja? Ya menyesuaikan nanti seperti apa megangnya. Andai kata wilayah leher seperti itu. Cuman agak berbahaya ya kalau wilayah leher itu nanti takutnya keseimbangan kita terganggu gitu. Ya rekomendasi saya entah area paha atau area perut yang kita hajar ya untuk roundhouse kick-nya ini. Yes. Nah, perlahan dulu, kalau sudah lanyah atau lancar ya percepat, jadi asik nanti, seru gitu loh. Yuk coba simulasi ya, putaran pinggangnya ini benar-benar mantap, just ya. Jadi, yang nangkis juga bakal kewalahan kalau powerful seperti ini. There. Tendangannya. Ya, itu yang kedua. Nah, sekarang kita ke yang ketiga, yang terakhir, perpaduan jurus pisau dengan front kick ya, tendangan depan. Nah, tendangan depan ini lututnya diangkat dulu baru disodok ya, sodokan ke depan memakai cocor. Cocor itu area telapak kaki bagian depan. Jadi di bawah ruas-ruasnya jari, ruas-ruas jari kaki itu cocor ya. Jadi itu yang disodokkan ke sasaran. Nah, jurus memakai pisaunya ini sedikit agak rumit, jadi perhatikan dan ulangi berkali-kali ya. Ulangi berkali-kali. Ada 5 gerakan ya, 5 gerakan. Yang awal tadi ada 4, 3, ini 5. Dan langkahnya juga sedikit agak membingungkan, makanya perhatikan. Ulang-ulang pun nggak masalah kan ya, pelan-pelan dulu lah. Gerakan pertama, sabatan diagonal seperti ini tanpa melangkah. Nah, yang kedua, melangkah vertikal, melangkah, kemudian diagonal lagi ya, menyudut, straight, menyilang. Nah, maju sambil vertikal kembali dan tendang pakai kaki kanan. Ya, ketika kaki kanan tadian, ketika melangkah dia masih ada di belakang, jadi powerful sekali untuk nyodok gitu ya. Nah, straight down, hati-hati. Hati-hati ya, pakai pisau tumpul dulu sampai benar-benar Anda mahir untuk melakukan gerakan ini ya. Kalau cepat bagus sekali ya, agak bulat, but gitu. Nah, sambil maju, vertikal kembali, tendang, der, gitu. Ulangi pelan-pelan, jadikan ini rutinitas senam gitu ya. Jadi selain untuk membela diri, ini juga bisa untuk gerakan olahraga ya, karena juga mengundang keringat pastinya. Ya mohon maaf kalau konten Empu Atmojo ini campur-campur ya, karena ini memang murni kegiatan saya sehari-hari ya, seperti ini, bikin pisau, ngelatih bela diri, dan saya berbagi dengan Anda mengenai tips-tips yang saya tahu itu saja. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.